Siapa yang nggak kenal Steve Jobs? Pendiri Apple, pendiri Pixar Animation Studios. Every once in a while, a revolutionary product comes along that changes everything. Hasil karyanya Steve Jobs ini ada di mana-mana. iPhone di mana-mana, iPad di mana-mana. Steve Jobs juga merupakan salah seorang yang berkontribusi terhadap perkembangan personal komputer di generasi awal-awal. We introduced the Macintosh. It didn't just change Apple, it changed the whole computer industry. Dari yang sebelumnya komputer masih sebesar lemari, sampai komputer kemudian berevolusi sampai hanya segede laptop yang kita bisa lihat sekarang ini. Banyak jasa-jasa Steve Jobs bagi perkembangan dunia teknologi. Steve Jobs ini punya jurus anti galau. Karena ternyata, meskipun dia terlihat sangat sukses, orang yang punya visi besar, pada saat mudanya, Steve Jobs ini juga orang yang mengalami kegalauan. Seperti banyak anak-anak muda zaman sekarang, juga gampang dengan masa depan, nggak tahu mau kemana. Apa jurus Steve Jobs untuk mengatasi kegalauan itu? Pada tahun 2015, jadi Steve Jobs ini, Pak, ceritanya dia memberikan sebuah ceramah pengantar wisuda bagi anak-anak yang lulus dari Stanford. Honored to be with you today for your commencement from one of the finest universities in the world. Dalam sesi ceramah yang sangat terkenal itu, Steve Jobs menceritakan bagaimana dia drop out dari Universitas Reed College. Jadi ternyata Steve Jobs ini adalah anak adopsi. Orang tua biologisnya Steve Jobs menaruh anaknya ini di semacam panti sosial untuk adopsi, tetapi siapapun yang ingin mengadopsi Steve Jobs harus berjanji bahwa Steve ini harus dikuliahkan ntar pas gede. Cerita punya cerita, akhirnya Steve Jobs diadopsi oleh orang tua angkat yang ternyata seorang mekanik, bahkan nggak tamat SMA. Jadi orang tua angkatnya Steve Jobs harus tanda tangan perjanjian bahwa ya saya akan kuliahin anak ini. Sejak kecil, Steve Jobs memang diberitahu bahwa dia bukanlah anak kandung dari sang mekanik ini. Rupanya pengetahuan bahwa dia adalah anak yang ditelantarkan itu begitu membekas bagi Steve Jobs. Jadi kondisi psikologinya tidak stabil. Akan tetapi karena sayangnya orang tua angkatnya ini kepada Steve Jobs kemudian merasa bahwa dia ini anak yang ditelantarkan, tetapi dia itu spesial. Hi, I'm Steve Dan Jobs. ternyata Steve Jobs memang spesial karena dia anak yang pintar banget. Sejak kecil kecerdasannya kelihatan. Anak pinter yang badung. Selepas SMA, karena sisi remajanya mulai keluar, dia cerdas tetapi dia pengen berontak. Akhirnya dia bilang, oke, saya mau kuliah, tetapi saya mau kuliah di Reed College. Waktu itu Reed College lebih ke arah seni dan bayarannya waktu itu sangat mahal, setara dengan Stanford University yang terkenal itu. Orang tuanya Steve bekerja mati-matian dan menabung mati-matian untuk menyekolahkan Steve Jobs. Akhirnya dikirimlah Steve Jobs ke Reed College oleh orang tua angkatnya. Saat sisi perkuliahan, selang 2 tahun kalau tidak salah, Steve Jobs malah merasa dia tidak menemukan apa yang dia cari di sana. Luntang-lantung, kemudian malah kesadarannya tumbuh. Steve Jobs merasa, wah, saya di sini nih cuma ngabisin uang orang tua angkatnya aja, karena dia ternyata sepertinya masuk ke tempat yang salah. Akhirnya Steve Jobs mengambil keputusan, udahlah, saya mau drop out. Akhirnya dia drop out dari Reed College. Terus dia akhirnya luntang-lantung dan nggak tahu mau kemana. Pada saat dia luntang-lantung, dia ngelihat ada satu sesi kelas kaligrafi. Secara random, dia kemudian ikut sesi kelas kaligrafi. Dan dia ternyata menyukai kaligrafi. Jadi memang Steve Jobs ini punya 2 kecenderungan. Pertama, sejak kecil dia suka sekali sama elektronik. Yang kedua, ternyata dia punya sisi seni. Nah, sisi seninya menemukan tempatnya pas dia belajar kaligrafi. Dia belajar kaligrafi, sejarahnya, seninya, historinya, segala hal tentang kaligrafi itu mempesona dia. Saat dia belajar kaligrafi itu, dia nggak ngerti apa gunanya saya belajar ilmu kaligrafi ini untuk kepentingan praktis di kehidupan. Dia tuh mikir kayak, ini buat apa sih saya belajar ini? Kenapa kok saya belajar ini? Dia nggak ngerti. Dia tidak ngerti gunanya apa dia belajar ini, yang dia tahu hanya
kok dari dalam hati saya tertarik banget tentang ini. Tapi dia nggak tahu ini apa aplikasi praktisnya dalam kehidupan. 10 tahun kemudian, dia bersama temannya menciptakan Macintosh, salah satu personal komputer generasi awal-awal, dan di situ ilmu kaligrafinya baru terpakai. Dia menyematkan tipografi yang indah-indah pada personal komputer. Sampai sekarang kita menemukan font komputer itu cantik-cantik Pak di dalam personal komputer, di dalam laptop. Kata Steve Jobs, kalau dia nggak badung dan nggak masuk Reed College, mungkin dia tidak akan drop out. Jika dia tidak drop out dari Reed College, mungkin dia nggak secara random ngambil pelajaran kaligrafi. Nah, kalau dia tidak ngambil pelajaran kaligrafi, berarti personal computer, waktu itu Macintosh, mungkin fontnya itu rigid begitu aja Pak. Tidak banyak pilihan opsi-opsi. Besar kemungkinan personal computer di masa sekarang tidak mengenal keindahan font-font dan tipografi, kata Steve Jobs, kalau dia tidak drop out dan tidak belajar kaligrafi. Kejadian di masa lalu baru terlihat hikmahnya sekarang, kata Steve Jobs. Puluhan tahun kemudian baru ketahuan. Steve Jobs menyebut hal itu dengan connecting the dots, menyatukan titik-titik di dalam kehidupan. Nah, kata Steve Jobs, hampir mustahil bagi kita untuk melihat koneksi antar kejadian dalam hidup kita itu, connecting the dots, kalau kita lihat ke depan. Kita baru bisa connecting the dots kalau kita melihat ke belakang. Nah, kalau kita melihat ke belakang, mengamati potongan-potongan hidup kita, merenungi, baru ketahuan, oh iya ya, ternyata semuanya ini kok nyambung, ada ceritanya, dan ada hikmah di ujungnya. Jurus pertama dari Steve Jobs, saat kita galau akan masa depan, you have to believe in some things, kata Steve Jobs. Nah, kalau dalam literatur Islam, kepercayaan bahwa semuanya ini udah tersusun, ada ceritanya nih, saling berkaitan satu sama lain, ada hikmah di penghujungnya, itu disebut takdir. Selain dari mempercayai takdir, atau yang Steve Jobs bahasakan dengan you have to believe in something, jurus kedua adalah find your love. Kamu harus menemukan sesuatu yang memantik nyala dalam hidupmu. Sesuatu yang benar-benar kamu suka, hal yang natural kamu suka dari dalam hati. Find what you love. Saat kita mengerjakan hal yang kita suka, bawaan natural kita dari dalam hati, dan kita merasa bahwa hal ini penting, maka semangat akan datang meskipun kita banyak tantangan. Dan jurus terakhir, kata Steve Jobs, masih dalam ceramah di Stanford, jurus terakhir adalah mengingat kematian. Karena semua orang pada ujungnya akan sampai pada gerbang kematian. Saat dihadapkan pada gerbang kematian, segala ketakutan-ketakutan menjadi tidak relevan, kata Steve Jobs. Takut gagal, takut cemoohan orang, takut ini itu menjadi nggak relevan. Karena kita tahu bahwa kita hanya punya waktu sedikit, kita cuma punya waktu sekarang. Maka kerjakan apa yang penting bagi kita, apa yang bermanfaat bagi kita. Jangan lemah, meskipun saat ini terasa gelap, kita nggak tahu ini buat apa ya, koneksinya ke depan apa ya, kita nggak akan tahu. Tapi nanti pas kita udah nyampe di depan, kita lihat ke belakang, kita baru tahu, oh ternyata semuanya ini tersusun, nyambung-nyambung, sampai hikmahnya begini. Itu 3 jurus dari Steve Jobs. Percaya takdir, temukan apa yang kamu suka, dan yang terakhir adalah ingat waktu kita terbatas, semua orang akan sampai pada gerbang kematian. Terima kasih sudah memantau sampai akhir. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Wassalamualaikum.